Halo Sobat Colai. Kalian lebih suka cewek model gimana? Oriental kah? Kayak Cina, Korea, atau Jepang gitu kan? Apa kayak ke barat-baratan gitu? Kayak Elvi. Waduh. Kalau Bang Jack sih doyan yang mana aja kan? Yang penting ada lubang ya. Waduh. Kalau nggak ada lubang serem. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja kita gas. Setelah Yang Kai berhasil menyelamatkan si gadis pink, ia pun dibawa menuju rumah dari si gadis pink ini. Dan di sana ia juga mendapatkan 2 orang pelayan yang diberikan oleh gadis pink dan 1 juga kepala pelayan yang terlihat memang sangat seksi dan juga menggoda, yang siap melayani Yang Kai apapun itu. Ya, apapun itu. Bahkan ketika Yang Kai akan mandi, kedua gadis ini pun siap untuk melayani Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun tidak ingin dilayani oleh para gadis-gadis itu. Sungguh momen yang sangat menyebalkan. Waduh. Kini para pelayan itu pun keluar dari kamar Yang Kai. Mereka pun ditanyai oleh gadis montok ini. Ia bertanya apakah Yang Kai tidak melakukan apapun kepada mereka. Dan hal itu pun dibenarkan oleh kepala pelayan montok ini. Tapi gadis montok ini pun tidak percaya dengan hal itu. Ia bertanya kembali, apakah Yang Kai tidak melakukan hal yang enak-enak seperti ini? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh kepala pelayan ini. Ia mengatakan kalau Yang Kai tidak menyentuh mereka. Keesokan harinya, Yang Kai pun memulai pagi dengan sarapan dengan ditemani oleh para pelayan-pelayan montok. Dan setelah sarapan, ia pun ingin pergi menemui si gadis pink. Tapi gadis montok ini pun mengatakan kalau nonanya sedang sibuk dan ia akan mengajak Yang Kai untuk pergi bersamanya menuju ruang harta. Setibanya di tempat itu, Yang Kai pun diizinkan untuk mengambil benda apapun yang ia inginkan sesuai dari perintah nonanya itu, ujar si gadis montok. Di sana, Yang Kai pun hanya mengambil 2 buah benda saja, dan ia juga mengambil 1 buah benda lainnya yang ia berikan kepada gadis montok ini sebagai hadiah, karena sudah mau menemani Yang Kai. Setelah itu, Yang Kai pun kembali ke kamarnya untuk melakukan kultivasi, dan saat ini juga ia sudah naik level karena True Foundation lapis 5. Setelah selesai melakukan kultivasi, ia pun memanggil para pelayan-pelayannya. Ia meminta agar pelayan ini memanggil si gadis montok. Dan hal itu pun dilakukan oleh kedua gadis kembar itu. Sedangkan untuk kepala pelayan ini, ia akan melayani Yang Kai. Ia memijat bahu Yang Kai sampai-sampai ia sedikit sange. Tapi di momen-momen yang ditunggu-tunggu dan hampir saja tiba, malah ada yang mengacau. Karena gadis montok ini datang ke tempat Yang Kai. Gadis montok ini pun kesal karena Yang Kai harus memanggil dirinya di saat ia sedang melakukan kultivasi. Dan di sini Yang Kai pun juga kesal karena diperlakukan sedikit kasar dari gadis montok itu. Yang Kai yang sedikit kesal diperlakukan seperti ini, ia meminta agar anting yang ia berikan dikembalikan. Tapi gadis montok ini pun menolaknya. Yang Kai pun mengatakan kalau ia tidak akan meminta benda itu, tapi ia meminta agar ditemani oleh gadis montok ini berkeliling kota sebagai gantinya. Dan pada akhirnya mereka pun jalan-jalan keliling kota. Saat ini Yang Kai pun pergi menuju kedai herbal. Di sana pelayan toko ini sangat takut dengan si gadis montok karena ternyata gadis montok ini terkenal sangat garang. Setelah dari toko herbal ini, mereka pun pergi menuju toko herbal lainnya. Di toko herbal lainnya terjadi suatu keributan dari pemilik toko, yaitu si pria besar ini. Pria ini sangat geram karena ia mendapatkan kabar kalau gadis montok Biluo sedang pergi keluar dengan seorang pria. Kembali ke tempat Yang Kai. Saat ini gadis montok Biluo ini mengajak Yang Kai untuk pergi menuju toko herbal milik pria besar tadi. Awalnya gadis montok ini pun berencana untuk mengerjai Yang Kai karena ia tahu pria besar itu juga menyukai dirinya. Setibanya di depan toko, ia pun langsung disambut oleh para pelayan toko yang terlihat sangat menyebalkan. Mereka pun menyapa si gadis montok itu dan mengatakan kalau tuan mereka telah mencarinya. Tapi si gadis montok ini pun menolaknya dan ia sempat berpikir tidak usah datang ke toko ini saja karena ia malas berurusan dengan si kampret pria besar itu. Tapi di sini Yang Kai pun tetap ngotot karena ia ingin membutuhkan beberapa obat-obatan herbal. Ya, pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam toko.
Di dalam sana, mereka pun langsung disambut oleh pria besar ini. Pria ini pun sedikit merendahkan Yang Kai, dan hal itu pun membuat gadis montok ini pun cukup kesal. Ia sangat kesal walaupun ia tidak begitu menyukai Yang Kai, tapi tetap saja Yang Kai ini adalah tamu nonanya, jadi ia harus tetap bersikap respek. Di sini Yang Kai pun tidak tertarik dengan hubungan mereka. Ia hanya ingin tanaman herbalnya saja, dan ia juga sedikit kesal dengan pria besar itu yang terus-terusan menghinanya. Ingin terlihat jago di hadapan wanitanya, si kampret ini pun menyuruh anggotanya untuk menghajar Yang Kai. Tapi di sini pun Yang Kai santuy-santuy saja. Ia dapat menghajar orang-orang suruhan kampret itu dengan sangat mudah. Setelah menghajar para kroco-kroco itu, Yang Kai pun di sini ingin mengambil pil yang ada di toko ini, dan ia ingin pergi setelah mendapatkan pil itu. Tapi sikap cool dari Yang Kai ini pun membuat si kampret ini sangat geram. Ia tidak terima dirinya dipermalukan di hadapan gadis montok itu. Si kampret ini pun ingin menghajar Yang Kai. Kini ia melepaskan ki miliknya. Dan di sini Yang Kai pun tahu kalau si kampret ini cukup berbahaya. Ia pun langsung melompat ke udara. Ia juga langsung melesat kembali dengan suatu serangan di tangannya, dan tiba-tiba BAM! Terjadilah suatu ledakan ki di antara mereka. Melihat Yang Kai yang sepertinya cukup jago, si kampret itu pun memanggil pemukul iblis miliknya. Dan di sini Yang Kai pun juga tidak tinggal diam. Ia juga mengeluarkan aura iblis jahatnya. Ia juga memanggil pedang asuranya yang merupakan artefak tingkat surga. Kini si kampret ini pun melakukan inisiasi untuk menyerang Yang Kai dengan menggunakan tongkatnya. Beruntung Yang Kai pun dapat menghindari pukulan dari si kampret itu. Yang Kai yang mencoba mengambil jarak di antara mereka, ia pun melepaskan teknik bis miliknya. Serangan bis milik Yang Kai pun ternyata dapat dihentikannya dengan sangat mudah oleh kampret ini. Dan ternyata serangan itu hanyalah sebuah pengalihan. Dan kini Yang Kai pun mencoba mencolok kampret itu dengan menggunakan pedang asuranya. Dan kembalilah terjadi suatu benturan energi di antara mereka. Di sini Yang Kai pun tahu kalau si kampret ini sangatlah kuat. Ia mencoba menghajar kepala si kampret itu dengan menggunakan telapak tangannya. Tapi ternyata tangan Yang Kai malah terluka. Bahkan saat ini terlihatlah tubuh Yang Kai seperti terkena racun. Melihat Yang Kai sepertinya sedikit lengah, si kampret ini pun melakukan inisiasi untuk menghajar Yang Kai. Di sini Yang Kai pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Ia pun menggunakan artefak pelindung tingkat surgawinya. Beruntung, di sini Yang Kai pun tepat waktu untuk melindungi tubuhnya. Tapi di sini Yang Kai pun tidak terima diperlakukan seperti ini. Kini Yang Kai pun juga menyiapkan sesuatu serangan besar agar dapat segera mengeksekusi si kampret itu. Ia pun melepaskan serangan besarnya dan BAM! Terjadilah suatu ledakan besar. Dan ternyata ledakan itu berasal dari serangan Yang Kai yang berhasil diblokir oleh kroco-kroco ini secara bersama-sama. Mereka pun melakukan hal ini untuk melindungi tuan mereka. Di sini ada pak tua lain yang menghampiri Yang Kai. Ia mencoba memujuk Yang Kai dan ia juga meminta maaf atas perilaku tuan mudanya. Ia mengatakan kalau tuan mudanya itu kehilangan kendali atas tubuhnya karena sudah menggunakan teknik iblis. Mendengar hal itu, Yang Kai pun tidak tertarik lagi dan ia memutuskan untuk pergi. Melihat Yang Kai ingin meninggalkan tempat ini, gadis montok ini pun menghampiri Yang Kai. Ia meminta maaf dengan cara sundar. Ia meminta maaf karena ia sudah mencoba menjebak Yang Kai. Tapi di sini pun Yang Kai geram. Ia langsung mencomot gadis montok itu dan memperingatinya. Tapi tiba-tiba Yang Kai pun langsung melepaskan wanita itu kembali setelah ia merasakan kalau ki-nya sepertinya tidak stabil setelah terkena serangan dari kampret besar tadi. Setelahnya Yang Kai pun kembali ke kamarnya dan ia melakukan kultivasi untuk memulihkan kondisinya. Setelah 10 hari berlalu, gadis montok ini pun datang untuk menjenguk Yang Kai. Ia datang untuk melihat kondisi Yang Kai dan ia juga ingin meminta maaf. Di sini gadis montok ini yang berada terlalu dekat dengan Yang Kai membuat mata Yang Kai tertuju kepada dua bukit boba yang terlihat akan tumpah. Waduh. Tersadar kalau Yang Kai selalu melihat ke arah bukit bobanya membuat gadis montok ini pun awalnya sedikit kesal. Tapi sebagai ucapan permintaan maaf, ia akan membiarkan Yang Kai jika Yang Kai ingin menatap benda berharga ini. Waduh. Remas nggak nih? Remas nggak nih? Remas lah. Waduh. Oke, lanjut. Tak sampai di sana saja, gadis montok ini pun sepertinya mulai sange. Ia mulai memijat kepala Yang Kai dan ia juga meletakkan kepala Yang Kai di antara pahanya. Waduh. Tak sampai di sana saja, ia juga memberikan suatu ilusi nikmat untuk Yang Kai.
Tapi di sini Yang Kai pun tahu kalau ini semua hanyalah suatu ilusi. Ia bertanya apa yang dilakukan oleh gadis montok ini. Gadis montok ini mengatakan kalau dirinya hanya ingin mencobanya saja dan menghibur Yang Kai. Tapi ia bertanya kenapa malah ia terkena efek balik dari serangan ilusi kenikmatannya itu. Hal itu pun membuat dirinya mengeluarkan jus surga miliknya yang mengalir sangat deras di bawah sana. Waduh. Di sini Yang Kai pun tahu kalau gadis montok ini sepertinya sudah sangat-sangat sange dan ia ingin langsung mencomotnya. Gadis montok ini yang sudah sange berat, ia pun tidak dapat lagi menahan birahinya untuk segera dengan Yang Kai. Tapi gadis montok ini pun tetap mencoba untuk menahannya dan ia meminta agar Yang Kai untuk berjanji untuk tidak menodai dirinya. Tapi perlu diingat, janji di atas kertas dapat dilanggar, apalagi di atas kasur. Iya kan, Sobat Colai? Oke, lanjut. Di sini Yang Kai pun tahu kalau gadis montok ini sepertinya sudah tidak dapat menahan birahinya lagi. Yang pada akhirnya mereka pun menikmati surga dunia. Dan cukup sampai sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!